Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita bertemu kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang ada di Jakarta. Untuk info selanjutnya tentang sekolah ini, Anda dapat mengunjungi website kami di www.sttrii.com www.sttrii.com atau menghubungi kami langsung via telepon di nomor 021 799 0357 021 799 0357 di hari dan jam kerja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita, yaitu mengenai apa itu iman yang sejati. Sebagaimana dirumuskan dalam Katekismus Heidelberg, nomor 21. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg memberikan rumusan sedemikian. Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya. Dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isi dari iman yang sejati ini ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus. Roma pasal 10, saya akan membaca beberapa bagian dalam pasal ini yang sangat penting untuk mengerti mengenai definisi iman yang sejati. Antara lain sebagai berikut. Ayat yang ke-9, Roma pasal 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini kita melihat ada ketiga unsur utama dari iman yang sejati yang tanpa ketiga unsur ini hadir di dalam iman itu, kita tidak bisa katakan iman itu iman yang sejati. Di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, di sini adalah unsur fidusia, ada unsur perbuatan, percaya, sehingga orang tersebut berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di depan umum. Saudaraku, tidak mudah buat orang Kristen yang hidup di Roma pada saat itu, di tengah pengejaran orang-orang Kristen, di tengah ancaman kematian yang selalu menunggu di depan pintu bagi setiap orang yang mengaku mengikut Kristus, untuk mengatakan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu Roma itu sangat-sangat hostile terhadap kekristenan. Sangat-sangat berbahaya terhadap kekristenan. Mereka memburu, mengejar, membunuh orang-orang yang mengaku sebagai mengikut Kristus. Sehingga konteks ayat ini sangat berbeda dengan konteks kita di zaman ini. Banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dengan mulutnya, secara demonstratif membuat KKR di mana-mana. Secara demonstratif pula menuliskan agama Kristen di KTP. Dan
kita masih memiliki kebebasan beragama. Nah, mudah buat seseorang untuk berkata saya adalah murid Kristus. Mudah untuk mengatakan benar Yesus adalah Tuhan. Sehingga saudaraku, hanya dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita tidak perlu mempertaruhkan hidup kita. Sehingga sulit dibedakan manakah orang yang mempunyai iman yang sejati atau iman yang palsu di zaman ini, hanya dengan menanyakan apakah engkau percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi konteksnya sama sekali berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. Sehingga dalam 2000 tahun yang lalu, seperti yang dihayati oleh Paulus, jika seorang itu berkata, kamu mengaku, itu sebenarnya di dalam pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sana sudah ada penyerahan diri. Percaya bahwa apapun yang terjadi, sekalipun itu adalah maut, kematian fisik, maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Allah. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai 39. Tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Allah. Nah, di sini kita melihat salah satu aspek dari 3 aspek utama itu, yaitu fidusia. Nah, waktu Paulus juga berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah sebuah aspek knowledge. Tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang memiliki hidupnya, Yesus adalah yang memiliki semuanya, pencipta langit dan bumi, Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Nah, orang seperti ini juga adalah orang yang mempunyai aspek utama itu, yaitu aspek knowledge, notitia. Dan kemudian ditambahkan oleh Paulus, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu, hati yang sudah berubah, hati yang sudah dilahirbarukan, hati yang sudah menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Sehingga apapun yang ditaburkan Tuhan ke dalam tanah yang gembur itu, Dia akan menerimanya, merangkulnya, dan tidak akan melepasnya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang sudah mengalami perubahan. Dan ini adalah aspek being atau aspek asensia di dalam iman yang sejati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketiga aspek ini adalah aspek yang penting yang harus ada dalam setiap iman. Jikalau saudara mengatakan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, mungkin kita tidak perlu meragukan bahwa pengetahuan saudara cukup, yaitu bahwa saudara tahu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup menjadi manusia, menyediakan jalan keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara tahu, kita tahu itu. Mungkin dalam aspek itu kita sudah memenuhi syarat. Tapi aspek yang kedua, apakah betul kita itu yakin, kita itu percaya dengan teguh bahwa Yesus adalah Tuhan? Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jangan-jangan masih ada keraguan dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan bahwa mungkin jangan-jangan Yesus itu hanya salah satu dari sekian banyak juru selamat. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas, jika tidak melalui anak, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan selain nama Yesus, yang atas nama itu orang bisa diselamatkan. Nah, jikalau saudara mempunyai aspek itu, puji Tuhan, saudara sudah memenuhi 2 dari 3 aspek. Dan aspek yang ketiga adalah aspek penyerahan diri. Aspek fidusia, trust in the Lord. Percaya dalam hati. Dan mengaku, menghidupi iman itu. Mengerjakan keselamatan itu. Nah, ini yang seringkali hilang di dalam kehidupan banyak orang Kristen zaman ini. Nah, saudaraku, kita sudah melihat 3 aspek utama ini. Dan kita melihat bahwa di dalam dunia saat ini ada banyak sekali tantangan. Tantangan-tantangan yang menyerang iman yang sejati, berusaha memalsukannya, berusaha untuk mengkonfrontasi,
membuat kita ragu. Atau bahkan menyesatkan kita. Nah, mari kita lihat satu persatu tantangan yang saya gariskan. Yang pertama adalah tantangan bahwa ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa percaya itu cukup dengan pengetahuan. Yang penting saya tahu, yang penting saya beribadah, yang penting saya beragama. Sudah, cukup sampai di sana. Saudaraku, orang Farisi pun beribadah. Orang Farisi pun tahu bahwa Allah itu Allah yang hidup. Tetapi apakah mereka mempunyai aspek knowing yang cukup bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, kalaupun itu cukup, saudaraku, bukankah iblis juga percaya Yesus adalah anak Allah, tapi tidak membuat iblis itu menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus? Nah, tantangan yang kedua, ayah mengatakan bahwa mari kita percaya, tetapi bukan lagi objek kepercayaan kita itu percaya kepada Injil atau percaya kepada Yesus Kristus, tetapi percaya kepada kepercayaan itu sendiri, atau yang disebut sebagai faith in faith, yang dipopulerkan oleh sebuah gerakan yang menyebut diri sebagai faith movement. Beberapa tokohnya adalah Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, dan yang lain-lain. Yang mengajarkan pada intinya adalah, jikalau kamu percaya bahwa kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu akan diselamatkan. Jikalau kamu percaya bahwa kepercayaanmu itu akan membawa keselamatan, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya bukan lagi total kepada Yesus Kristus, tetapi percaya kalau saya percaya. Ini memang unik, saudaraku. Suatu kali Kenneth Hagin kalau tidak salah sedang minum teh di depan beranda. Sebuah cerita itu mengisahkan pengalaman Kenneth Hagin sedemikian. Nah, kemudian suatu kali ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, yang dia katakan Yesus ada di depannya. Dan kemudian muncullah iblis dalam bentuk seekor binatang, seekor kera mungkin, sedang mengganggu percakapan Kenneth Hagin dengan Yesus. Tetapi yang membuat Kenneth Hagin itu bertanya-tanya adalah, mengapa Yesus tidak melakukan sesuatu untuk mengusir setan ini? Sampai akhirnya Kenneth Hagin itu harus mengusir setan itu sendiri. Di dalam iman, aku usir kamu. Maka setan itu pergi. Dan kemudian Kenneth Hagin bertanya kepada Yesus, mengapa engkau tidak melakukan sesuatu? Maka konon dalam cerita itu, Yesus menjawab, jikalau kamu tidak percaya, aku pun tidak bisa melakukan apa-apa. Luar biasa, saudaraku. Bahwa jikalau kita itu percaya, bahwa kita percaya, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Itulah yang diajarkan oleh faith movement. Yang mengajarkan faith in faith, percaya kepada kepercayaan itu sendiri. Saudaraku, apakah demikian yang diajarkan oleh Alkitab? Tidak, saudaraku. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya itu penuh dengan surrender, penuh dengan penyerahan diri, yang artinya adalah kita percayakan kepada Tuhan apapun yang Tuhan lakukan kepada kita, apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, sekalipun itu melampaui akal pikiran kita bisa menerimanya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ketika Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa apa kepada Allah? Kepada Bapanya. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah iman yang sejati. Yaitu iman yang tahu bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu, dan iman yang percaya bahwa Allah itu baik, dan iman yang menyerahkan diri kepada kebaikan Allah. Iman yang penuh dengan
penyerahan diri secara total kepada Allah. Berapa banyak orang yang masih mau mengikuti iman seperti Yesus Kristus, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu. Banyak orang ingin mengontrol Tuhan atas nama iman. Tuhan lakukan ini di dalam nama Yesus. Tuhan lakukan ini di dalam nama Yesus. Tanpa orang itu sebenarnya membina relasi dan kepekaan dengan Allah. Apakah sebenarnya yang Tuhan inginkan? Apakah betul ini yang Tuhan mau sehingga saya mau ini terjadi? Tuhan tidak selalu menginginkan seseorang sembuh. Lihatlah Paulus. Paulus berdoa 3 kali supaya duri dalam daging itu dijauhkan. Apapun bentuk duri dalam daging. Entah itu mungkin sudah bisa tafsirkan sebagai kelemahan fisik. Bisa juga sebagai sakit penyakit. Bisa juga sebagai utusan iblis dalam bentuk malaikat atau rekan sepelayanan yang dikuasai iblis. Apapun itu, saudaraku. Yang jelas Paulus mengalami kesulitan besar. Duri dalam daging. Sangat menyakitkan, sangat mengganggu pelayanan. Paulus berdoa 3 kali dengan penuh iman. Dan iman itu tidak menghasilkan apa yang kita mungkin pikir mau. Tidak menghasilkan apa yang Paulus mau. Tetapi justru menghadirkan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada pula tantangan yang mengatakan bahwa marilah kita percaya pada perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik maka kita diselamatkan. Maka ini adalah kepercayaan yang salah karena secara aspek notitia pengetahuan itu juga sudah salah. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita tidak selamatkan karena perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Justru Alkitab mengatakan apapun yang diperbuat manusia, perbuatan baik manusia, itu seperti kain yang kotor, tidak memenuhi standar Allah. Nah, saudaraku, di tengah banyaknya ajaran-ajaran yang menyesatkan tentang iman, maukah kita memiliki kerendahan hati, kembali kepada prinsip firman Tuhan, kembali kepada Injil yang murni, meminta Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menambahkan iman dalam hati kita. Karena semuanya itu, iman itu adalah anugerah semata-mata. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Semua itu bukan hasil karunia kita, hasil pekerjaan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Sehingga tidak seorang pun bisa membanggakan diri, meninggikan diri. Dan oleh karena Kristus, dan semua janji di dalamnya, dan semua hal yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya, bisa beriman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia.